Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu tidak lain dan tidak mungkin dari PJ Promkes ya Mas. Jadi beliau ini adalah bukan wajah asing ya, jadi sudah biasa mengisi kegiatan-kegiatan podcast seperti ini. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu Mas Agil langsung aja mungkin memperkenalkan diri atau langsung materi. Jadi tadi sudah biasa, bukan biasa di luar ya, sudah biasa ya? Iya, sudah biasa di podcast ya. Siap. Baik, Mas Wahyu, mungkin pemirsa di rumah juga sudah banyak yang mengenal karena ini beberapa episode ya kan ini sudah kita jalani. Sehari-hari saya di program promosi kesehatan, ya bagaimana cara kita mengedukasi, memberikan informasi ke masyarakat agar preventif dan promotif itu kita kedepankan, dan marwah puskesmas itu yaitu kembali lagi kita ke preventif sesungguhnya. Mungkin begitu Mas Bayu. Jadi pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bawakan terkait isu-isu terkini ya Mas Agil. Betul. Mengenai tuberkulosis. Jadi ya. Selama ini banyak sekali isu yang menyebar di masyarakat dan memang ya, jadi perlu kita luruskan sebenarnya. Perlu kita luruskan. Betul, perlu kita luruskan Mas Wahyu. Pentingnya kita hadir di sini untuk meluruskan mitos-mitos dan mitos-mitos yang menyebar di masyarakat. Yes, betul. Jadi miris ya karena beberapa informasi terkait dengan TBC ini ya kita bisa bilang mitos. Seperti misalnya nih Mas Wahyu, TBC ini tidak bisa disembuhkan. Masih banyak paradigma atau orang berpikir kalau TBC ini tidak bisa disembuhkan. Padahal sebenarnya TBC ini 100% bisa disembuhkan ketika mereka minum obat secara teratur. Jadi memang terkait dengan kesembuhan ini memang harus kita ikuti aturan dokter pastinya. Dan ada juga yang menyampaikan kalau TBC ini menyerang masyarakat yang menengah ke bawah. Ada yang bilang kayak gitu. Padahal sebenarnya TBC ini bisa menyerang semua orang. Iya betul. Jadi tidak hanya menengah ke bawah seperti itu. Dan juga TBC ini bisa dibilang, ada yang bilang kalau hanya menyerang paru-paru. Padahal ya hampir semua organ tubuh bisa diserang oleh TBC, termasuk tulang, termasuk usus dan sebagainya. Seperti itu Mas Wahyu. Luar biasa. Jadi terkait isu-isu tentang TB memang harus kita tuntaskan ya. Jadi betul. Biar masyarakat teredukasi. Ya? Betul. Karena orang yang terkena atau pasien TBC ini kadang cenderung dijauhi. Benar nggak? Coba Mas Wahyu perhatikan. Ya bisa dibilang disepelekan, terus dijauhi oleh masyarakat. Seharusnya dikasih support ya Mas. Justru pasien tuberkulosis ini kita beri dukungan. Dirangkul, kita beri dukungan agar mereka tetap semangat. Karena memang di lapangan banyak yang mengabaikan, bahkan menjauhi. Betul. Jadi ya lingkungan sekitarnya juga yang mendukung dia bisa sembuh, beri support. Seperti itu Mas Wahyu. Kalau pantangannya sendiri Mas Agil, kalau di puskesmas sendiri apakah ada upaya-upaya atau usaha inovasi yang bisa digunakan supaya memang, karena kan kendalanya kalau misalkan masyarakat itu diedukasi makan obat secara teratur ya, itu kan biasa ada pantangan sendiri Mas. Betul. Kalau selama ini Mas Agil di puskesmas apa saja yang pernah dilakukan? Ya, jadi kita bekerja sama dengan pemegang program TB di
program TB itu ada, yang saya jelaskan sedikit ya. Ada namanya pemantauan minum obat terkait dengan tantangan tadi. Jadi kita pantau, kita pastikan pasien ini atau masyarakat ini selalu minum obat secara teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam screening, berdeteksi atau mencari pasien-pasien TB ini mungkin inovasi dari Puskesmas Larang, yaitu sewa kutu. Jadi beberapa mitra kita juga seperti kader itu bekerja sama untuk mencari sasaran ini. Kalau istilahnya kita mencari dahak, jadi kita selalu bawa botol dahak itu kemana-mana. Jadi baik itu petugas TB-nya, ya tim lah kita bekerja sama. Berarti cukup menarik ya. Jadi saya mendengar di sana ada kata sewa kutu. Yes. Sewa kutu sendiri, Mas Adil mungkin bisa dijelaskan simpel aja ya, mungkin anggotanya apakah punya tim dan memang apakah ada program yang terintegrasi juga yang terlibat di dalamnya, coba dijelaskan. Ya, jadi program ini sebenarnya tercetuskan ketika kita ada tim GKM ya. Jadi kita bentuk tim GKM, tim gugus, sehingga tercetuslah program TB ini. Karena setelah di USG, di Puskesmas, muncullah bahwa TB menjadi prioritas permasalahan pertama yang secara urgensi kita harus segera tangani. Dibentuklah tim dan kita bekerja sama dengan kader, bekerja sama dengan lintas sektor. Kita sempat mengundang lintas sektor juga untuk menggaungkan sewa kutu ini, sehingga penemuan kasus dulu kita harus dapatkan sehingga tidak tersebar lagi penularannya. Lalu terkait dengan tantangan tadi yang disampaikan, bahwa memang tantangannya ada terkait minum obat ini. Tapi ya itu, kita memiliki beberapa kegiatan program yang memastikan masyarakat selalu minum obat. Kita bekerja sama dengan lintas sektor, dan ini memang benar bukan tugas satu atau dua orang, bukan hanya tugas dari kesehatan saja, dan ini kita membutuhkan peran lintas sektor, tugas bersama, lagi-lagi integrasi menjadi andalan kita dalam menangani penanganan program TB ini, khususnya ya di Puskesmas Larang. Mungkin seperti itu, Mas Wahyu. Jadi luar biasa ya, karena memang kalau misalkan ada pasien yang positif TB misalnya, apakah untuk obat dan lain-lain itu gratis, Mas? Betul, jadi kita ada gratis obat di di Puskesmas Larang ini dan di semua fasilitas. Berarti negara udah memfasilitasi masyarakat yang terkena penyakit TB. Ya, jadi udah dibiayai. Betul. Jadi pengobatannya. Karena memang kalau misalkan dia berbayar itu mungkin cukup mahal ya. Yes, exactly. Menurut saya juga memang di sini peran penting pemerintah pastinya ya, terutama BPJS juga, untuk memastikan bahwa obat ini tidak sulit dicari dan memang gratis. Jadi saya dapat kesimpulan bahwa teman-teman di Puskesmas Larang ini punya tim GKM. GKM yang membahas untuk tahun ini ya, untuk tahun ini kita fokus ke TBC, yaitu sewa kutu tadi. Oh, berarti nggak satu tidak, jadi saja ya, benar. Jadi kita memprioritaskan menggunakan skala USG untuk menentukan program mana atau kasus kesehatan apa yang akan kita bahas, kita selesaikan pada tahun 2023 ini. Tidak menutup kemungkinan tahun depan pun ada permasalahan kesehatan baru yang akan kita bahas, yang akan kita selesaikan bersama tim GKM ini. Jadi pastinya tim GKM ini merupakan gugus yang memfokuskan suatu kasus tertentu yang dianggap prioritas oleh Puskesmas Larang ini, dan pastinya ini akan berdampak kepada masyarakat di wilayah Puskesmas Larang. Gitu, Mas Wahyu. Luar biasa. Jadi karena mengingat TB ini memang punya perhatian khusus ya. Betul. Bahkan termasuk SPM ya, di nasional. Jadi kalau misalkan kita mungkin nanti di masyarakat di permisa di rumah, mungkin kalau misalnya ada kerabat, teman, mungkin segera dilaporkan. Betul. Jadi kita menyiapkan botol untuk
dahak, sehingga nanti kita uji dulu, kita pastikan. Dan ini bukan hanya masuk ke SPM, tentunya Mas Wahyu, di PISPK itu juga ada masuk. Kalau nggak salah ini Mas Hakim bila hari itu saya melihat, karena untuk mendeteksi TB ini ternyata nggak harus punya gejala, Mas. Betul, jadi ini tergantung dengan imun tubuh sebenarnya. Jadi memang ada yang bergejala yang terlihat, ada juga yang memang normal, jadi nggak ada masalah apa-apa. Itu yang bahaya justrunya, karena saya punya teman ya kalau kita mau kuliah ke luar negeri, study abroad, itu memang kita harus dicek kesehatan secara keseluruhan. Sehari-hari fine, jadi nggak ada masalah, nggak ada gejala. Dia semangat mempersiapkan. Justru pada saat berangkat dan harus dites kesehatannya, di situ dia positif, dipastikan positif, sehingga apa yang diimpikan, apa yang telah disiapkan itu tertunda, batal seperti itu. Jadi memang itu yang bahaya. Jadi memang yang ketika mungkin kita sebagai tenaga kesehatan ya, ketika kita mengetahui ada masyarakat yang batuk lebih dari 2 minggu, itu perlu pastinya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tidak bergejala pun akan terinfeksi dengan TB. Berarti luar biasa Mas dari tim BKM-nya, karena bahkan dari kita petugas sendiri sebenarnya harus di screening ya Mas Ege. Betul, pastinya harusnya kita dulu, karena kita memang di fasilitas kesehatan ya kan, benar. Karena bila hari saya lihat semua kader yang ada di wilayah Puskesmas Rarang ini memang di screening kalau misalnya. Betul. Jadi memang itu ya untuk meningkatkan cakupan program TB ini, jadi kita memang harus screening, terutama di fasilitas kesehatan, mitra kita yaitu kader, dan nanti masyarakat yang awalnya memiliki gejala. Luar biasa Mas Agi. Jadi karena bentuk keprihatinan pemerintah kepada pasien yang terkena TB itu menggelontorkan dana yang cukup besar ya. Yes, exactly. Luar biasa. Jadi begitu mungkin nanti kalau misalkan ada masyarakat yang ada gejala, mungkin apa aja tadi Mas Agil gejalanya yang mungkin batuk, yang pastinya batuk selama lebih dari 2 minggu, dan demam juga, itu pastinya gejala awalnya mungkin bisa disampaikan. Dan pasti ketika dia batuk 2 minggu itu sudah harus kita periksa dah. Berarti prosedurnya bisa langsung datang ke puskesmas atau nanti petugasnya yang datang ke lokasi? Bisa langsung datang ke sini. Harapan kita bisa langsung ke sini pastinya ya. Cuma kalau misalnya ada tetangga yang mungkin malu, karena ini kan sebuah mungkin masih paradigma bahwa TB ini kucilkan ya. Jadi ketika mereka mengalami gejala-gejala seperti yang disampaikan tadi, itu kadang mereka malu mau berkunjung ke sini, atau kadang mereka abai. Jadi mungkin bisa disampaikan, atau mungkin kader selaku yang lebih dekat dengan masyarakat itu sendiri mungkin bisa memberi edukasi, atau paling tidak ya kita jemput dahaknya dengan program sewa kutu tadi, seperti itu. Karena memang saya lihat petugas TB-nya udah terintegrasi dengan KPM. Betul. Jadi ketika ada masyarakat yang ada mungkin gejala kayak tadi batuk 2 minggu nggak sembuh ya. Biasa KPM-nya yang langsung turun ke lapangan. Yes, itu salah satu program sewa kutu kita. Oh iya, betul, integrasi ya dari integrasi desa. Jadi seperti itu. Kemudian untuk lokasi screening apakah ke masyarakat umum? Apakah lingkupnya juga di sekolah-sekolah gitu? Iya, pastinya di seluruh masyarakat Puskesmas Rarang yang pastinya. Dan ini memang program dari pemerintah pusat, artinya seluruh masyarakat juga memang harus di screening. Dan ketika ada laporan dari sekolah, ya pastinya kita kunjungan ke sekolah. Tapi yang ketika dilaporkan oleh orang tua atau masyarakat itu sendiri, ya pastinya kita ke rumah. Oh, berarti penting juga untuk kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Yes, bisa. Jadi jika nanti ada gejala-gejala dari siswa, mungkin karena memang di sana kan ada banyak sekali siswa-siswi, kalau misalkan satu batuk nanti lebih berpotensi menjadi. Iya, betul. Jadi memang TB ini menyerang usia produktif. Seperti itu. Ada nggak upaya kalau misalkan ada siswa yang
positif bisa diteruskan. Apakah ada isolasi khusus atau kalau itu nanti anjuran selanjutnya kalau itu ya, kalau biasanya dia menjaga jarak atau tidak boleh keluar ruangan selama 3 bulan selama meminum obat tadi. Jadi memang dianjurkan untuk tidak keluar rumah dulu selama 3 bulan. Baik, jadi pemirsa ini luar biasa. Jadi ketika ada masyarakat yang ada gejala ya, nanti diedukasi ya pakai masker ya Mas Agil. Betul. Pakai masker tapi bukan dijauhi. Betul. Nah itu dia. Jadi jangan pakai dijauhi. masker dan jangan dijauhi. Nah mungkin nanti kalau misalkan ada waktu ya segera diedukasi datang ke Puskesmas. Paskes ya, pusat kesehatan yang terdekat. Betul. Mungkin cukup ya Mas. Mungkin ada kata-kata penutup iya. bisa di rumah. Jadi TBC ini bisa sembuh pastinya. Jadi mohon masyarakat di rumah juga apabila ada tetangga atau ada warga yang terkena mungkin sebaiknya jangan dijauhi. Mereka membutuhkan kita, mereka membutuhkan dukungan dan support kita semua agar mereka bisa sembuh, mereka bisa beraktivitas kembali di tengah-tengah kita, mereka bisa produktif. Mungkin sebagai bapak atau tulang punggung mereka bisa bekerja lagi. Kalau sebagai ibu mungkin bisa mereka merawat anak lagi dan menyiapkan segala kebutuhan keluarga. Misalnya kalau sebagai anak, sebagai remaja mungkin bisa tetap melakukan sekolah, beraktivitas seperti itu sih. Jadi jangan dijauhi, rangkul mereka, laporkan ke kami, kita akan beri penanganan sesuai dengan standarnya. Mungkin itu luar biasa. Jadi materi yang disampaikan pada pagi hari ini cukup mengena ya, karena selama ini kita tahunya banyak sekali isu-isu beredar di masyarakat bahwa ternyata nggak akurat ya. Betul. Informasinya. Mitos. Karena memang mitos ya. Betul. Nah, jadi nanti kalau misalkan apa tadi Mas Agil? Kalau misalkan ada mitos-mitos tersebut, boleh juga ditanyakan di kolom komentar kita. Siap. Atau mungkin misalnya di DM juga bisa. Siap. Kita kan punya Instagram Puskesmas Rarang. Oh siap. Jadi cukup ya Mas Agil untuk kesempatan pada pagi hari Siap. ini. Mungkin Terima kasih. di lain waktu kita Pasti. lanjutkan ya. Pastinya. Biar capaian kita nanti 100%. Amin. Kita harapkan juga keterlibatan dari segala sektor ya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Siap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.